Bab 1001 Beruang Bumi. Jangan lupa, kita tidak cukup kuat, bahkan jika kita membunuh mereka semua, kita mungkin tidak bisa mendapatkan buah roh Advein. Qin Haodong berkata, beruang bumi adalah binatang iblis tingkat 8, yang kekuatannya sebanding dengan seorang master di tahap tengah alam penyelesaian agung. Jika kita hanya menunggu di dalam gua sampai semua buah spiritual Advein matang dan ditelannya, kita tidak punya cara lain yang lebih baik. He Ziwei bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Haodong berkata, jangan khawatir, selalu ada jalan keluar. Lagi pula, masih ada 3 hari lagi, mari kita lihat orang-orang dari kerajaan naga ini terlebih dahulu. Mereka datang dengan persiapan, mungkin mereka punya cara untuk menghadapi beruang bumi. Niu Cuihua berkata, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Qin Haodong berkata, kita tunggu saja, aku akan pergi dan memeriksa situasi saat hari sudah gelap. Kalau begitu, kita harus bermain dengan intuisi. Niu Cuihua berkata, tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian, aku ingin pergi bersamamu. He Ziwei menambahkan, aku ingin pergi bersamamu juga. Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, tidak akan mudah bersembunyi jika kau pergi bersamaku. Pihak lain memiliki seorang master di tahap tengah Grand Completion Realm. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan ketahuan. Pada saat itu, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Niu Cuihua berkata, tapi kami akan khawatir padamu jika kamu pergi sendirian. Qin Haodong berkata, aku punya ide, kalian berdua bersembunyi di pagoda 7 tingkat terlebih dahulu. Begitu aku dalam bahaya, aku akan segera memanggil kalian untuk membantuku. Ini adalah cara terbaik untuk menyembunyikan dan menjamin kekuatan kita. Niu Cuihua berpikir sejenak dan berkata, itu ide yang bagus, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan membiarkanku keluar jika kamu dalam bahaya. Jangan khawatir, jika situasinya mendesak, aku akan meminta bantuanmu. Setelah berdiskusi, mereka bertiga langsung memasuki pagoda 7 lantai dan beristirahat sejenak. Saat hari mulai gelap, Qin Haodong keluar dari pagoda 7 tingkat dan menggunakan jimat gaib yang membuatnya tidak terlihat. Kemudian, dia berjalan pelan menuju perkemahan keluarga kerajaan naga. Dia berjalan dengan hati-hati. Bagaimanapun, pihak lain memiliki seorang guru di tahap tengah alam penyelesaian agung. Meskipun jimat gaibnya dapat menyembunyikan auranya, dia tidak dapat menggunakan ki sejati dalam jumlah besar. Jika tidak, dia akan mudah ditemukan oleh orang lain. Dia berjalan hati-hati melewati para penjaga yang berjaga di samping kam dan perlahan masuk ke dalam. Ada sebuah tenda emas besar di tengah perkemahan, yang seharusnya milik pangeran pertama Li Zhen. Dia diam-diam pergi ke bagian belakang tenda dan perlahan-lahan melepaskan rohnya untuk menyelidiki situasi di dalam. Ada 3 orang di dalam tenda. Seorang wanita sakit-sakitan terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat. Dia tampak sangat lemah. Dia adalah Li Mengyao, putri kedua yang melarikan diri dari kerajaan Rosevins. Ketika melihat kondisinya, Qin Haodong langsung mengerti. Tampaknya sejumlah besar vitalitas telah diekstraksi karena dia menggunakan jimat tahu penyelamat hidupnya dan dia sekarang sangat lemah. Di samping Li Mengyao berdiri 2 orang. Mereka adalah Li Zhen, pangeran pertama, dan seorang lelaki tua lainnya dengan rambut dan janggut putih. Li Zhen berkata, Mengyao, jangan khawatir, setelah mendapatkan buah roh Advein, tubuhmu tidak hanya akan pulih, tetapi kultivasimu juga dapat ditingkatkan. Terima kasih, saudaraku. Ada kilatan kebencian di mata Li Mengyao. Dia menggertakkan giginya dan berkata, saudaraku, apapun yang terjadi, kamu harus membantuku membunuh Qin Haodong, semua salahnya sehingga aku berakhir seperti ini. Li Zhen berkata dengan wajah muram, jangan khawatir, dia berani menjadikan keluarga kerajaan naga kita sebagai musuh, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabiknya. Pria tua berambut putih itu berkata, yang terpenting sekarang adalah mendapatkan buah roh pembuluh darah bumi. Pada saat itu, kita tidak hanya dapat memulihkan vitalitas putri kedua yang hilang, tetapi kita juga dapat membantu pangeran pertama mencapai tahap awal alam penyelesaian agung. Pada titik ini, Li Mengyao berkata dengan cemas, saudaraku, kudengar ada beruang bumi yang menjaga pohon buah roh pembuluh darah bumi, apakah kita punya cara untuk menghadapi binatang buas ini? Jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat binatang itu, dia hanyalah seekor binatang, bagaimana dia bisa mengalahkan kita? Li Zhen berkata, Penatua Wang dan Penatua Li Tianxiong berasal dari sekte yang sama, jadi Penatua Wang juga ahli dalam formasi perangkap naga tersembunyi. Dia sudah menyiapkan formasi di depan gua, selama kita memancing beruang bumi keluar, kita bisa menjebaknya di sana, pada saat itu, buah roh pembuluh darah bumi akan menjadi milik kita. Sebagai putri kedua dari kerajaan naga, Li Mengyao memiliki sedikit pengetahuan tentang hal-hal ini. Dia berkata, tetapi buah roh pembuluh darah bumi akan segera matang, beruang bumi telah menjaga di sana sepanjang waktu, bagaimana mungkin dia bisa keluar? Nama tetua Wang adalah Wang Minghai.
Ia tersenyum bangga dan mengeluarkan sebatang dupa hitam panjang. Kemudian, ia berkata, Yang Mulia, ini adalah dupa air liur binatang yang telah saya racik dengan hati-hati. Qin Haodong melihat dupa di tangan Wang Minghai dan mendapati bahwa dupa itu sama sekali berbeda dari dupa biasa. Permukaannya ditutupi garis-garis biru tua yang tampak seperti sisik pada tubuh ikan. Penatua Wang, apa gunanya dupa air liur binatang ini? Wang Minghai berkata dengan bangga, benda ini terbuat dari sisik 5 jenis binatang roh tingkat tinggi. Benda ini memiliki aroma khusus yang sangat menarik bagi beruang bumi. Dan dupa ini punya ciri khas tersendiri, setelah dinyalakan, dupa ini bisa bergerak sesuai keinginan orang yang menyalakannya, sehingga posisinya pun bisa diubah-ubah. Li Mengyao bertanya dengan ragu, apakah benda ini benar-benar ajaib? Wang Minghai berkata, tentu saja, Yang Mulia, Anda akan segera melihat efeknya. Kemudian dia berkata pada Li Zhen, Yang Mulia, kapan kita harus bergerak? Li Zhen berkata, kamu ahli dalam hal ini, menurutmu kapan waktu yang tepat? Wang Minghai berkata, berdasarkan pengalaman saya, sekaranglah saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Li Mengyao berkata, bukankah sekarang masih terlalu pagi, masih ada 2 hari lagi sebelum buah roh pembuluh darah bumi matang. Yang Mulia, Anda tidak mengerti, kata Wang Minghai. Dupa air liur binatang sangat menarik bagi beruang bumi, tetapi saya khawatir beruang bumi tidak akan terpikat saat buah roh pembuluh darah bumi ini matang. Begitu binatang iblis mencapai tingkat ke-8, ia akan memiliki sejumlah kecerdasan. Beruang bumi hanya akan keluar sekarang karena ia tahu bahwa yang lain tidak dapat mengambil buah roh Advein saat ini. Dalam 1 atau 2 hari, aku khawatir itu tidak akan keluar bahkan jika sepotong daging naga diletakkan di pintu masuk gua. Li Zhen mengangguk. Kau benar, mari kita lakukan apa yang kau katakan. Setelah itu, mereka bertiga pun keluar dari tenda bersama-sama dan menuju ke gua tempat tinggal beruang bumi. Qin Haodong mengikuti mereka secara diam-diam. Saat ini, dia sudah merasakan fluktuasi samar energi spiritual di depan gua. Itu pasti formasi perangkap naga tersembunyi. Wang Minghai dan yang lainnya berhenti di tepi formasi perangkap naga tersembunyi. Selanjutnya, Wang Minghai menjentikkan api alkimianya untuk menyalakan dupa air liur binatang di tangannya. Dupa ini sungguh aneh. Setelah dinyalakan, wanginya langsung melayang ke langit dan tidak menghilang dalam waktu lama. Kemudian, di bawah manipulasi Wang Minghai, dupa itu, seperti ular, segera melayang ke dalam gua tempat beruang bumi berada. Semangat Qin Haodong sangat kuat. Dia mengamati gua dan melihat seekor beruang besar seukuran bukit berjongkok di dalam gua. Beruang coklat raksasa ini adalah beruang bumi yang merupakan binatang iblis tingkat 8 dengan kemampuan pertahanan yang kuat. Di depannya ada kolam kecil, di tengahnya ada pohon hijau kecil. Ada 5 buah merah tergantung di pohon, yang tampak sangat menarik. Itu adalah buah spiritual Advein. Namun, buah roh Advein ini belum sepenuhnya berubah menjadi merah. Beberapa bagiannya masih berwarna hijau. Ketika warnanya sudah kemerahan, buah itu akan matang sepenuhnya. Pada saat itu, buah itu akan menjadi buah roh Advein asli yang dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan manusia dan binatang. Beruang bumi berbaring diam di tepi kolam, menatap tajam buah-buahan spiritual Advein dengan mata yang tak berkedip. Pada saat ini, harum dupa air liur binatang tercium dari luar. Ketika beruang bumi mencium bau harum tersebut, ia tiba-tiba duduk, mengendus dengan keras, dan langsung meneteskan air liur. Jelaslah bahwa aroma ini sangat menggoda bagi beruang bumi. Ia menatap pohon buah roh Advein di kolam dan mencium aromanya. Ekspresi sedih muncul di wajahnya. Ia ingin mencari tahu sumber aroma tersebut tetapi enggan meninggalkan pohon buah spiritual Advein di depannya. Ia berputar mengelilingi gua beberapa kali dan akhirnya tampak telah mengambil keputusan. Ia kemudian melangkah menuju pintu masuk gua. Beruang ini sangat besar dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap langkah yang diambilnya membuat bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Li Zhen dan yang lainnya berdiri berjaga di luar gua. Merasakan getaran bumi, mereka semua tampak senang. Artinya beruang bumi telah tergoda oleh dupa air liur binatang dan siap keluar dari gua. Selama ia memasuki formasi perangkap naga tersembunyi, ia akan menjadi sepotong daging di talenan mereka dan dapat ditangani sesuka hati. Orang-orang kerajaan naga bersembunyi di balik batu besar sementara Wang Minghai terus-menerus memancarkan wangi dupa air liur binatang. Pada saat yang sama, Li Zhen memerintahkan para guru yang dibawanya untuk bersembunyi juga. Sesaat kemudian, tubuh besar beruang bumi muncul di pintu masuk gua. Sambil meneteskan air liur, ia melihat ke seberang dengan mata hitamnya yang kecil. Kemudian ia mengangkat kakinya yang besar dan berjalan terhuyung-huyung menuju formasi perangkap naga tersembunyi. Kegembiraan terpancar di wajah Wang Minghai dan yang lainnya. Jelas, binatang iblis itu akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Namun,
Pada saat itu, beruang bumi tiba-tiba berhenti. Setelah melirik tajam ke depan, ia mengangkat kakinya yang besar dan menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Begitu seekor binatang iblis mencapai tingkat ke-8, ia akan memiliki sejumlah kecerdasan. Lebih jauh lagi, beruang bumi berbeda dari binatang bermata emas api. Ia termasuk dalam elemen bumi dan lebih sensitif terhadap energi tanah. Meskipun Wang Minghai ahli dalam menyiapkan formasi perangkap naga tersembunyi, ia masih tidak mampu menyembunyikan fluktuasi energi. Sayangnya, beruang bumi menemukan fluktuasi energi dari formasi perangkap naga tersembunyi. Setelah menginjak tanah, sejumlah besar energi dengan cepat membalik tanah. Semua papan formasi dan bendera formasi yang telah terkubur di bawah tanah terlihat oleh binatang buas ini dan kemudian berubah menjadi bubuk. Sial, binatang ini benar-benar tahu cara menemukan formasi. Wajah Wang Minghai menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa setelah persiapan yang begitu lama, formasinya benar-benar akan ditemukan hanya dengan hentakan kaki dari beruang bumi ini. Sebenarnya, itu karena dia tidak mempertimbangkan hal-hal ini dengan saksama. Dia seharusnya tidak mendirikan formasi di bawah tanah karena beruang bumi termasuk dalam elemen tanah dan lebih peka terhadap energi tanah. Jika dia menggunakan metode yang berbeda, dia mungkin memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik. Setelah itu, senyum mirip manusia muncul di sudut mulut beruang bumi. Kemudian, ia melangkah menuju sebuah batu besar. Li Mengyao menatap Li Zhen dan berkata dengan gugup, "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" "Apa yang kau takutkan? Kami membawa begitu banyak guru, aku tidak percaya kami tidak bisa menjebak seekor beruang." Ekspresi Li Zhen tenang. Sebagai pangeran pertama kerajaan naga dan calon pewaris tahta, dia tidak terlalu panik. "Penatua Wang, cepatlah dan kumpulkan orang-orang kita, apapun yang terjadi. Kita harus menjebak beruang bumi ini di luar gua sampai kita mendapatkan buah roh pembuluh darah bumi." Mereka menggunakan banyak tenaga manusia untuk mendapatkan buah-buah spiritual ini. Wang Minghai adalah yang terkuat di tahap tengah alam penyempurnaan agung, dan bersama dengan dua master di tahap awal alam penyempurnaan agung. Meskipun mereka bertiga tidak cukup kuat untuk membunuh beruang bumi, mereka lebih dari mampu menjaganya tetap di luar gua. "Baik, Yang Mulia," jawab Wang Minghai. Kemudian, dia bersiul keras. Para penguasa keluarga kerajaan naga yang bersembunyi di sekitarnya menerkam beruang bumi bersama-sama. Dia mengitari batu besar itu dan memotong rute pelarian beruang bumi. Qin Haodong melihat ini dan tersenyum. Ini adalah kesempatan besarnya. Dia berubah menjadi jimat gaib lainnya dan menyelinap ke dalam gua. Bab 1002 Kambing Hitam. Li Zhen dan Li Mengyao telah berdiri di sana dan menyaksikan pertempuran itu. Mereka tidak terburu-buru untuk memasuki gua. Karena beruang bumi telah keluar, itu berarti buah roh Advein belum matang. Bahkan jika mereka memasuki gua, mereka belum bisa memetik buah roh Advein ini. Terlebih lagi, jika mereka melakukan itu juga akan membuat binatang iblis itu marah. Pada saat itu, akan lebih sulit bagi mereka untuk mengendalikan binatang itu. Beruang bumi tidak mempedulikan orang-orang yang mendekat ke arahnya. Ia terus meneteskan air liur dan berjalan menuju batu besar itu. Ketika mencapai bagian belakang batu besar dan menemukan bahwa sumber aroma itu hanyalah sebuah dupa, ia tahu bahwa ia telah ditipu. Ia segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan menyapu dupa air liur binatang, langsung menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Meski begitu, tampaknya kemarahan di hatinya belum mereda. Sekali lagi, cakarnya menghancurkan batu besar di depannya. Dengan suara keras, batu besar yang beratnya hampir 100 ton itu hancur berkeping-keping oleh cakarnya. Keping-keping itu berterbangan ke segala arah seperti tetesan air hujan. Ao! Beruang bumi memiliki kecerdasan tertentu. Ia tampaknya mengetahui alasan di balik semua ini, jadi ia mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan melangkah menuju gua. Li Zhen berteriak dari samping, "Cepat hentikan, kita tidak bisa membiarkannya kembali ke gua." Beruang bumi ini sangat kuat. Jika ia menjaga gua, tidak mungkin Li Zhen dan yang lainnya bisa masuk ke dalam gua. Ketika buah roh Advein matang, binatang buas ini pasti akan memakan semuanya sekaligus. Saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Setelah mendengar perintah pangeran pertama, sekitar 100 pengawal keluarga kerajaan naga berteriak keras, melepaskan busur di punggung mereka, dan kemudian mulai menembaki beruang bumi dengan liar. Meskipun anak panah mereka tidak sebagus anak panah pembunuh dewa, anak panah ini dibuat dengan hati-hati oleh keluarga kerajaan. Selain itu, para penjaga ini setidaknya berada pada tahap alam kombinasi. Oleh karena itu, setiap anak panah yang mereka tembakkan memiliki kekuatan besar. Sesaat, suara anak panah yang menusuk menembus udara bergema tanpa henti. Anak panah ini menghujani beruang bumi. Namun, binatang buas ini mengabaikan semua anak panah itu.
Ia hanya melirik orang-orang dari kerajaan naga dengan jijik dan langsung menuju pintu masuk gua. Anak panah tersebut mengenai beruang bumi dengan akurasi yang sempurna. Yang mengejutkan mereka, anak panah baja tersebut sama sekali tidak dapat menembus bulunya yang tampak lembut. Setiap anak panah patah menjadi dua dan jatuh ke tanah dengan suara retak. Di antara binatang iblis tingkat 8, beruang bumi memiliki dua karakteristik khusus. Kemampuan pertahanannya sangat mencengangkan dan kekuatannya tak tertandingi, sehingga bahkan panah pembunuh dewa tidak akan mampu melakukan apapun padanya, apalagi panah biasa ini. Melihat anak panah itu tidak mempan, Li Zhen berteriak kepada anak buahnya lagi, bergerak, kita harus menghentikannya. Para penjaga menyimpan busur mereka, menghunus senjata, dan menyerbu ke arah beruang bumi. Seorang penjaga di tahap akhir alam kombinasi mengacungkan pedang lebar di tangannya dan dengan kejam menebas kepala beruang bumi. Ia sama sekali tidak menghindar. Saat pedang lebar itu mengenai kepalanya, terdengar suara dentingan peluru. Sepertinya pedang lebar ini telah mengenai dinding baja. Lalu beruang bumi mengacungkan kaki depannya yang besar dan menamparkan penjaga itu. Pukulan ini sangat dahsyat. Setelah ditampar oleh binatang buas ini, penjaga itu langsung berubah menjadi tumpukan bubur daging lalu menghantam batu besar di dekatnya lagi. Orang bahkan tidak bisa mengatakan bahwa bubur daging ini awalnya adalah manusia. Kemudian, beruang bumi tampak semakin marah dan kebiadabannya pun tersulut. Sambil melolong, ia menyerang balik kerumunan. Dalam sekejap mata, puluhan orang tewas di bawah cakarnya. Li Zhen dan Li Mengyao tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa binatang buas ini begitu kuat. Pada saat ini, Wang Minghai berteriak, para penjaga di bawah tahap Grand Completion Realm minggirlah. Kalian sama sekali bukan tandingannya. Setelah mendengar teriakan itu, para penjaga mundur satu persatu. Lagi pula, tidak ada yang ingin mati. Binatang besar di depan mereka terlalu ganas. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berjubah hitam menyerbu ke arah beruang bumi dan mengangkat tangan untuk menamparkan kepalanya. Beruang bumi tidak menghindar sama sekali dan hanya menyerang sosok itu dengan kakinya. Pria ini adalah seorang ahli di tahap awal alam penyelesaian agung. Tentu saja, dia jauh lebih fleksibel daripada penjaga lainnya. Setelah pukulannya, dia menggunakan kekuatan tandingan untuk mundur dengan cepat dan menghindari cakar beruang bumi. Meskipun dia tidak terluka, serangan telapak tangannya tidak melukai beruang bumi. Bagi beruang bumi, serangan telapak tangannya seperti menggaruk gatal. Pada saat itu, pedang master lain di tahap awal Grand Completion Realm menyerang bagian belakang kepala Earthbear. Meskipun pedang di tangannya bukan artefak hebat seperti pedang Xuan Yuan, pedang itu benar-benar tajam. Akan tetapi, pedang ini bahkan tidak dapat menembus pertahanan dasar beruang bumi. Pedang itu sama sekali tidak berpengaruh. Dengan sapuan santai cakarnya, sang master di tahap awal Grand Completion Realm terlempar puluhan meter jauhnya. Melihat binatang buas ini begitu ganas, ada ekspresi ngeri di mata semua orang. Mustahil bagi mereka untuk menghancurkan pertahanan binatang buas ini sama sekali karena kemampuan pertahanannya begitu kuat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini, Wang Minghai mulai menyerangnya. Pedangnya, seperti naga, bersiul dan menusuk ke arah area segitiga di bawah leher beruang bumi. Dia berpengalaman dan tahu bahwa daerah segitiga ini adalah jantung beruang bumi, sehingga daerah ini dapat dikatakan sebagai bagian vitalnya. Dia adalah master di tahap tengah Grand Completion Realm, jadi kekuatannya jauh melampaui yang lain. Beruang bumi tampaknya merasakan kekuatan pedang ini dan tidak lagi mengabaikannya seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia mengangkat cakarnya dan menyerang pedang itu. Bam! Pedang Wang Minghai menembus cakar beruang bumi. Kali ini, pedang itu akhirnya menembus pertahanan, meninggalkan bekas darah di cakarnya. Akibat kekuatan lawan yang kuat, Wang Minghai juga terlempar puluhan meter jauhnya. Pergelangan tangannya terasa mati rasa dan pedang di tangannya hampir jatuh ke tanah. Meskipun kaki beruang bumi telah tertusuk, lukanya hanya sangat dangkal. Kemampuan penyembuhan diri binatang ini sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, luka berdarah itu telah sembuh. Apa, bagaimana aku bisa melawannya? Aku berhasil melukainya, tapi sembuh dalam sekejap mata. Li Zhen tercengang. Untungnya, tujuan mereka bukanlah untuk membunuh beruang bumi, melainkan untuk memancingnya keluar gua selama 2 hari. Setelah buah roh pembuluh darah bumi ini matang dan dibawa pergi oleh mereka, mereka akan pergi. Namun, beruang bumi tampak semakin marah setelah terluka. Tidak ada yang mampu membuatnya berdarah selama bertahun-tahun. Dalam kemarahannya, ia tampaknya telah melupakan buah roh Vein di dalam gua. Ia menyerang Wang Minghai dengan marah. Meskipun Wang Minghai juga berada di tahap tengah Grand Completion Realm, dia tidak berani menghadapi Earthbear secara langsung. Jadi, dia hanya bisa mencoba menghindari serangannya dengan menghindar ke kiri dan kanan.
Beruang bumi yang marah dapat meratakan hutan dan menghancurkan gunung kecil dengan mudah. Dalam kondisi seperti ini, bahkan dua pria di tahap awal Grand Completion Realm di dekatnya tidak berani membantu Wang Minghai. Qin Haodong mengabaikan pertempuran di luar dan menyelinap ke dalam gua sendirian. Ini adalah wilayah beruang bumi. Biasanya, makhluk lain tidak akan berani masuk. Dia berjalan ke kolam. Melihat 5 buah roh pembuluh darah bumi di pohon kecil, Qin Haodong merasa senang. Dengan benda-benda ini, tidak hanya katak emas berkaki 3 dapat berevolusi, tetapi tubuh roh kudus penyihir kecil dapat dibangkitkan untuk ketiga kalinya. Dia menyeberangi kolam dan tiba di pohon buah spiritual Advent. Orang-orang biasa harus menunggu selama 3 hari untuk mendapatkan buah roh Advent ini. Itu karena buah-buah itu akan matang hanya setelah 3 hari. Namun, Qin Haodong adalah Kaisar Greenwood. Meskipun buah roh Advent merupakan buah ajaib, buah itu termasuk dalam elemen kayu. Jadi, dia tidak perlu menunggu selama 3 hari. Qin Haodong menunjuk ke akar pohon. Ki sejati kayu hijau perlahan-lahan disuntikkan ke dalamnya. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Pohon kecil di depannya tumbuh dengan cepat beberapa sentimeter. Selanjutnya, 5 buah di pohon itu tumbuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Area merah pada setiap buah menjadi semakin besar. Hanya butuh beberapa menit bagi buah-buah ini untuk matang. Setelah buah spiritual Advent matang, wangi menyegarkan memenuhi gua, yang membuat Qin Haodong merasa nyaman. Qin Haodong berteriak dalam hatinya dan mengambil kelima buah spiritual Advent. Dia tidak terlalu memperhatikan pohon kecil itu. Harta karun alam semacam ini harus dilestarikan. Bertahun-tahun kemudian, pohon itu akan menghasilkan banyak buah roh Advent lagi. Setelah itu, dia tidak berhenti sama sekali. Dia bergegas menuju pintu masuk gua dengan cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Di luar gua, beruang bumi sudah dalam keadaan panik. Ia menyerang dengan sekuat tenaga dan Wang Minghai babak belur dan kelelahan. Wang Minghai mengeluh dalam hatinya. Pada tingkat ini, sulit untuk mengetahui apakah dia bisa bertahan selama 2 hari. Binatang buas ini terlalu ganas. Tidak hanya kekuatannya yang tak terbatas, tetapi kemampuan bertahannya juga sangat kuat. Dia tidak dapat menyebabkan kerusakan berarti padanya sama sekali. Tepat pada saat ini, beruang bumi tiba-tiba berhenti mencakar dengan cakarnya. Pertama-tama ia mengendus udara dengan kuat. Kemudian, ia tidak lagi memperhatikan Wang Minghai dan menyerbu dengan marah ke arah gua. Setelah menjaga buah roh Advent selama bertahun-tahun, ia secara alami mengetahui aroma buah yang matang. Entah mengapa, ia dapat mencium aroma buah roh Advent yang matang. Hal ini membuat beruang bumi panik. Ia berani tinggal di luar gua sebelumnya karena buah roh pembuluh darah bumi ini belum matang dan tidak berharga bagi yang lain. Jadi, tidak ada yang mau memetiknya. Namun, sekarang berbeda. Buah roh Advent mengeluarkan semacam aroma, yang berarti buah itu sudah matang, jadi ia harus kembali dan menelan semuanya sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini ia akan merasa tenang. Melihat beruang bumi menyerbu kembali ke dalam gua dengan panik, Wang Minghai tertegun sejenak. 2 master lainnya di tahap awal alam penyelesaian agung bergegas untuk menghentikannya. Namun, kekuatan mereka relatif lemah. Mereka semua terkena Earthbear dan jatuh ke tanah serta menyemburkan darah. Ketika mereka melihat bahwa beruang bumi begitu kuat, para penjaga lainnya menyingkir dan tidak berani mendekatinya sama sekali. Bahkan 2 orang master di tahap awal alam penyelesaian agung bukanlah tandingannya. Mereka hanya akan terbunuh jika mereka bertarung dengan beruang bumi. Setelah penundaan ini, beruang bumi sudah menyerbu ke dalam gua. Ia datang ke kolam secepat kilat dan menemukan bahwa hanya ada pohon kecil yang gundul. Semua buah roh Advent yang dijaganya selama bertahun-tahun telah hilang. Udara masih dipenuhi dengan aroma buah roh Advent yang matang. Kali ini, beruang bumi benar-benar marah. Ia telah berjaga di sini selama bertahun-tahun, tetapi dalam sekejap mata, semua buah telah diambil oleh orang lain. Manusia-manusia terkutuk di luar sana pasti telah mencuri buah-buahku, mereka memancingku keluar dan membiarkan kaki tangan mereka mencuri buah-buahan spiritual Advent milikku. Beruang bumi yang cerdas menyalahkan Li Zhen dan yang lainnya. Karena telah mengetahui siapa pencurinya, ia harus membalas dendam. Ia berbalik dan bergegas keluar dari gua. Bab 1003 Pil Vitalitas. Beruang bumi tiba-tiba berlari kembali ke dalam gua, yang membuat Li Zhen dan yang lainnya merasa tersesat sejenak. Li Mengyao bertanya, apa yang terjadi, mengapa beruang itu tiba-tiba lari kembali? Wang Minghai berkata, baru saja aku mencium aroma harum, sepertinya buah roh pembuluh darah bumi telah matang. Ekspresi Li Zhen berubah. Begitu cepat, bukankah kamu bilang butuh lebih dari 2 hari agar buah-buah ini matang? Wang Minghai berkata, saya tidak yakin, dilihat dari perilaku beruang bumi, buah-buah ini seharusnya sudah matang. Li Zhen berteriak,
Lalu apa yang kita tunggu? Cepatlah masuk ke dalam gua untuk mengambil buah-buahan. Kita harus mendapatkan setidaknya satu buah Road Vein. Siapapun yang bisa mendapatkan buah Road Vein, aku akan menghadiahinya dengan 2 kristal abadi tingkat rendah. Ini jelas merupakan hadiah yang besar. Bagi Wang Minghai dan para penjaga lainnya, 2 kristal abadi tingkat rendah sudah cukup untuk membuat mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Seperti kata pepatah, ketika hadiah besar ditawarkan, orang-orang pemberani pasti akan maju. Orang-orang ini berteriak dan bergegas masuk ke dalam gua bersama-sama. Tanpa diduga, begitu mereka sampai di pintu masuk, mereka bertabrakan dengan beruang bumi yang sedang berlari keluar. Kekuatan beruang bumi yang marah itu jauh lebih besar daripada tank. Orang-orang ini sama sekali bukan tandingannya. Tulang lebih dari 10 penjaga yang bergegas maju hancur, termasuk seorang master di tahap awal alam penyelesaian agung, yang tulang dadanya dipatahkan oleh beruang bumi. Setelah jatuh ke tanah, ia diinjak-injak dengan kejam oleh beruang bumi lagi. Akhirnya, ia berubah menjadi setumpuk pasta daging. Semua orang buru-buru mundur lagi. Pertemuan antara mereka dan binatang buas ini telah menguras jumlah mereka. Lebih dari 20 orang terbunuh atau terluka. Beruang bumi belum sepenuhnya melampiaskan amarahnya. Ia meraung lagi dan bergegas menuju Wang Minghai dan yang lainnya. Li Zhen dan Li Mengyao yang berdiri di dekatnya melihat beruang bumi itu berlari keluar dari gua dengan marah. Mereka sangat bingung. Kakak, apa yang terjadi? Kenapa beruang bumi tiba-tiba jadi gila? Li Zhen juga tampak bingung. Aku tidak tahu, ayo masuk dan lihat sekarang. Dia menarik Li Mengyao ke pintu masuk dan diam-diam masuk ke dalam. Gua beruang bumi sangat sederhana. Mereka segera datang ke kolam. Ketika mereka melihat satu-satunya pohon di gua, Li Mengyao berkata, "Saudaraku, apakah ini pohon buah roh pembuluh darah bumi?" Li Zhen berkata dengan wajah muram, "Ya, benar, tapi semua buahnya sudah habis." Kemana perginya buah-buah itu? Mungkinkah buah-buah itu dimakan oleh beruang bumi? Li Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak, jika beruang bumi memakan buah-buah itu, ia tidak akan begitu marah, ia pasti telah kehilangan buah roh pembuluh darah bumi dan mengira kita mencurinya, jadi ia mengamuk dan membalas dendam pada kita." Li Mengyao berkata dengan heran, "Apa yang terjadi? Kita tidak mendapatkan buah roh pembuluh darah bumi dan beruang bumi juga tidak memakannya, apakah ada orang ketiga di sini?" Li Zhen mengerutkan kening dan berkata, "Biasanya, itu tidak mungkin, hanya keluarga kerajaan naga kita yang akan berada di sini. Kami telah menatap pintu masuk gua, tidak ada seorang pun yang masuk, bagaimana mungkin ada orang lain?" Li Mengyao berkata, "Lalu di mana buah spiritual Vena Bumi?" Ekspresi Li Zhen tiba-tiba berubah. Apakah mereka mencuri buah roh Vein? Siapa? Apakah ada orang lain yang pernah ke sini sebelumnya? Li Zhen berkata, "Baru beberapa jam yang lalu, Lu Xiaoyao, Presiden Asosiasi Alkemis di Kerajaan Naga, datang ke sini bersama 3 orang. Awalnya, mereka ingin bekerja sama denganku untuk mengambil buah roh Vein, tetapi aku menolak. Mungkinkah mereka tidak pergi, tetapi mencuri buah spiritual Vein?" Li Mengyao juga mengenal Lu Xiaoyao. Dia berkata, "Itu tidak mungkin, Lu Xiaoyao baru berada di tahap awal alam penyelesaian agung, tidak mungkin baginya untuk mengambil buah roh pembuluh darah bumi di bawah hidung kita dan beruang bumi. Bagaimanapun, kita gagal kali ini, mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu, jika beruang bumi kembali, kita akan mendapat masalah." Setelah itu, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Di luar gua, para penjaga kerajaan naga saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit melawan beruang bumi. Beruang bumi yang murka mencengkeram master lainnya di tahap awal Grand Completion Realm dan duduk di atasnya, yang mengubahnya menjadi tumpukan bubur daging. Wang Minghai juga menemukan kesempatan untuk menusukkan pedangnya ke dada beruang bumi. Sayangnya, kemampuan bertahan beruang bumi terlalu kuat. Pedangnya hanya mampu menembus sekitar 2 inci ke dalam kulitnya sebelum berhenti. Pada saat yang sama, salah satu lengannya terkoyak oleh cakar beruang bumi. Melihat orang-orangnya telah dipukuli dengan sangat menyedihkan, Li Zhen berteriak, "Buah roh Vein telah hilang, berhentilah bertarung, ayo cepat mundur." Ketika mendengar perintah pangeran pertama, semua pengawal segera berhamburan ke segala arah. Perintah ini sungguh menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun beruang bumi itu ganas, satu-satunya kekurangannya adalah ia tidak bisa terbang. Melihat lawan-lawannya terbang ke udara, ia hanya bisa berdiri di tanah dan melampiaskan amarahnya di bebatuan dan pohon-pohon di sekitarnya. Wang Minghai kehilangan lengannya. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan dan kehilangan darah. Setelah lukanya diobati, dia berkata kepada Li Zhen, "Yang mulia, apa yang terjadi?" "Aku juga tidak tahu," singkatnya, "buah roh Vein di gua itu telah dipetik oleh seseorang." Wang Minghai berkata dengan heran, "Bagaimana mungkin, hanya ada satu pintu masuk ke gua itu, kita telah menjaganya sepanjang waktu, bagaimana mungkin ada orang yang bisa memasuki gua itu?" "Siapa tahu?"
Kalau aku tahu siapa pelakunya, aku pasti akan menghajarnya sampai babak belur. Li Zhen sangat marah. Dia bertarung melawan beruang bumi di luar bersama anak buahnya, tetapi buah-buahan di dalam gua diambil oleh seseorang. Hal ini membuatnya sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Kali ini, mereka datang ke sini dengan satu master di tahap tengah Grand Completion Realm dan dua master di tahap awal Grand Completion Realm. Namun, dua master di tahap awal Grand Completion Realm terbunuh dan master di tahap tengah Grand Completion Realm terluka. Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kerugian sebesar itu, dia pasti akan dihukum saat kembali, meskipun dia adalah pangeran pertama kerajaan naga. Qin Haodong meninggalkan pintu masuk gua dan langsung memasuki pagoda 7 tingkat. Ketika dia kembali, kedua gadis itu sudah menunggunya dengan cemas. Suamiku, kamu akhirnya kembali, aku sangat khawatir. Niu Chuiwa menarik Qin Haodong dan berkata, bagaimana keadaanmu, apakah kamu terluka? He Ziwei tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya dipenuhi kekhawatiran. Aku baik-baik saja, kata Qin Haodong sambil tersenyum pada kedua gadis itu. Niu Chuiwa kemudian bertanya, bagaimana, apakah kamu mendapatkan buah roh pembuluh darah bumi? Qin Haodong membalikkan pergelangan tangannya dan 5 buah roh bumi berwarna merah terang muncul di telapak tangannya. Seluruh pagoda 7 tingkat dipenuhi dengan aroma yang harum. Indah sekali. He Ziwei memegang salah satu buah roh Advein di tangannya dan membelainya. Buah itu lebih mirip permata. Niu Chuiwa juga mengambil satu dan berkata, buah ini baunya sangat harum, bolehkah aku memakannya? Dia berpura-pura menggigitnya, tetapi Qin Haodong dengan cepat berkata, tidak, kamu tidak bisa. Niu Chuiwa cemberut dan berkata, kamu pelit sekali, totalnya ada 5, apa masalahnya kalau kamu memberi satu untuk kami masing-masing? Qin Haodong berkata sambil tersenyum masam, ini bukan tentang menjadi pelit, kamu bukan binatang iblis, kamu akan meledak jika memakan buah roh Advein secara langsung. Dibandingkan dengan binatang iblis, tubuh dan meridian manusia jauh lebih lemah, jadi buah-buah ini harus diolah menjadi pil untuk manusia. Jika seseorang langsung memakan buahnya, tidak akan ada manfaatnya tetapi juga akan kehilangan nyawanya. Baiklah, aku akan mengembalikannya kepadamu terlebih dahulu. Niu Chuiwa mengembalikan buah spiritual Advein ke tangan Qin Haodong dan berkata, bagaimana kamu mendapatkannya? Qin Haodong menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir dan akhirnya berkata, untungnya, orang-orang dari kerajaan naga datang untuk mendapatkan buah-buahan ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memancing beruang bumi keluar. Niu Chuiwa tersenyum dan berkata, orang-orang dari kerajaan naga benar-benar bodoh, mereka bertarung di luar, tetapi pada akhirnya, mereka telah melakukan kebaikan besar kepadamu. He Ziwei tersenyum. Bagaimana keadaan mereka sekarang, apakah mereka tahu bahwa buah roh Advein telah hilang? Qin Haodong berkata, saat aku keluar, beruang bumi baru saja menyadari ada yang tidak beres, kurasa ia melampiaskannya pada mereka sekarang. Setelah berkata demikian, ia memanggil katak emas berkaki 3. Begitu keluar, ia tertarik dengan buah roh Advein di tangan Qin Haodong. Ada tatapan serakah di matanya. Ia terus-menerus menggosokkan kepalanya yang besar ke kaki Qin Haodong. Tidak ada gunanya mencoba menjilatku. Aku hanya bisa memberimu satu untuk membantumu meningkatkan kekuatan garis keturunanmu, kata Qin Haodong dan melemparkan satu buah roh Advein ke sana. Katak emas berkaki 3 menjulurkan lidahnya dan langsung menelannya. Niu Chuiwa berkata, binatang iblis ini bisa langsung menelannya, itu hal yang baik, kita bahkan tidak tahu apakah buah ini akan bermanfaat untuknya. Begitu dia selesai bicara, katak emas berkaki 3 itu menjatuhkan diri ke tanah dan tertidur. Qin Haodong berkata, sepertinya berguna, saat ia bangun, ia akan menjadi binatang iblis tingkat 8. Setelah itu, dia memasukkan kembali katak emas berkaki 3 ke dalam kantong binatang roh. He Ziwei bertanya, kapan kita kembali? Qin Haodong berkata, jangan terburu-buru, aku akan memurnikan satu tungku pil vitalitas untukmu agar kultivasimu meningkat sebelum kita pergi. Niu Chuiwa berkata, kamu baru saja mencapai tahap alam kombinasi, bisakah kamu memurnikan pil tingkat 8? Saya bisa mencobanya, tetapi saya butuh bantuan Anda. Tidak ada masalah dengan kemampuan alkimia Qin Haodong. Yang kurang darinya sekarang adalah kultivasinya. Setelah transmisi kultivasi terakhir kali, dia merasa bahwa dia bisa membiarkan Niu Chuiwa membantunya kali ini. Dia mengeluarkan tungku senong dan duduk bersila. Dia meminta Niu Chuiwa untuk duduk di belakangnya, meletakkan tangan kanannya di titik akupuntur Mingmen di punggungnya, dan perlahan-lahan menyalurkan ki sejati kepadanya. Dia dapat menggunakan ki sejati Niu Chuiwa untuk sementara meningkatkan kultivasinya ke tahap awal alam penyempurnaan agung. Namun, ini hanya sementara. Selama Niu Chuiwa menarik tangannya, dia akan segera kembali ke keadaan semula, dan kultivasinya akan kembali ke tahap alam kombinasi. Terlebih lagi,
kekuatan mental Niu Chuiwa akan habis selama transmisi kultivasi ini, jadi dia tidak bisa bertahan terlalu lama dan Qin Haodong harus segera memurnikan pil tersebut. Pertama, dia melemparkan buah Road Vein ke dalam tungku Senong. Kemudian, dia mengeluarkan bahan obat yang sesuai untuk memurnikan pil vitalitas dan juga melemparkannya ke dalam tungku Senong, satu persatu. Sekitar 1 jam kemudian, aroma pil yang kuat tercium. Kemudian, 7 pil vitalitas merah terbang keluar dari tungku Senong dan jatuh ke dalam botol giok di tangan Qin Haodong. Qin Haodong menghela napas lega. Dahinya dipenuhi keringat. Dia baru saja menggunakan ki sejati Niu Chuiwa untuk memurnikan pil, yang menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Dia mengeluarkan 2 pil vitalitas dan memberikan masing-masing satu kepada Niu Chuiwa dan He Ziwei. Coba saja, lihat apa yang akan terjadi. Mereka menelan pil tersebut dan mulai berkultivasi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Waktu terus berjalan. Sekitar 1 jam kemudian, He Ziwei adalah orang pertama yang berhasil menerobos. Selain itu, ia berhasil menembus 2 level secara berurutan dan langsung mencapai tahap akhir alam kombinasi. Setelahnya, momentum Niu Chuiwa tiba-tiba meningkat ke tahap akhir Grand Completion Realm. Keduanya berhasil menerobos. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Haodong juga mengeluarkan kristal abadi tingkat rendah dan mulai menerobos kemacetan alam penyelesaian agung. Ketika dia berada di kerajaan Rosevins, kristal abadi tingkat rendah memungkinkannya mencapai tahap tengah alam kombinasi dari tahap awal alam kombinasi. Sekarang, dia memiliki 16 kristal abadi tingkat rendah, jadi dia seharusnya bisa berhasil menerobos. Bab 1004 memakan telapak tangan beruang bumi. Sekitar 2 jam kemudian, Qin Haodong membuka matanya dan ada kilatan di matanya. Dia telah berhasil menembus tahap awal alam penyelesaian agung. Akan tetapi, semua 16 kristal abadi tingkat rendah miliknya telah habis, sehingga dia tidak memiliki apapun. Ia senang karena telah melakukan persiapan yang cukup. Kalau tidak, ia mungkin akan gagal. Ketiganya berhasil menerobos. Qin Haodong tidak lagi membutuhkan bantuan Niu Chuiwa untuk memurnikan pil vitalitas. Qin Haodong telah memetik 5 buah Road Vein secara total. 1 telah dimakan oleh katak emas berkaki 3. 1 untuk penyihir kecil. 3 sisanya telah disempurnakan menjadi pil olehnya. Sehari kemudian, mereka bertiga meninggalkan pagoda 7 lantai dan muncul kembali di lembah Gunung Guntur. Setelah muncul, mereka dikejutkan oleh pemandangan di hadapan mereka. Saat pertama kali tiba, Gunung Guntur ditutupi dengan pepohonan yang rimbun. Tempat itu indah, seperti surga. Namun, saat ini, lingkungan sekitar Gunung Guntur telah hancur. Semua bunga, rumput, dan pohon telah hancur. Bahkan tanahnya pun tampak telah mengalami pergolakan hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tepat saat mereka kebingungan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari samping. Beruang bumi menerkam ketiga orang itu, diikuti oleh hembusan angin kencang. Ternyata semua yang ada di hadapan mereka disebabkan oleh binatang buas ini. Tiba-tiba ia kehilangan buah Road Vein, dan ia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Meskipun telah menghajar orang-orang kerajaan naga, ia masih marah. Binatang buas ini tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Momentumnya tidak berkurang sedikit pun bahkan setelah ia melampiaskan amarahnya untuk waktu yang lama. Hai, kamu benar-benar buta, karena kamu datang ke sini, aku akan bermain denganmu. Niu Chuiwa baru saja menerobos ke tahap akhir alam penyelesaian agung. Setelah merasakan kekuatan alam ini, dia sudah lama ingin mencari seseorang untuk bertarung. Sayangnya, dia tidak memiliki lawan yang cocok. Beruang bumi yang malang itu kebetulan melintasi jalannya. Mata beruang bumi berwarna merah. Ia mengangkat cakarnya yang besar dan menebas Niu Chuiwa. Tidak ada belas kasihan di matanya. Niu Chuiwa tidak menghindar. Ki sejati dalam tubuhnya mengalir deras, dan dia juga menyerang. Telapak tangan beruang seukuran roda bertabrakan dengan tangan yang halus. Tampaknya ada perbedaan besar antara Niu Chuiwa dan binatang buas itu. Ketika kedua telapak tangan itu bertabrakan, beruang bumi itu seperti terkena bola meriam dan terlempar puluhan meter jauhnya. Beruang itu menghantam tanah dengan keras. Seluruh lembah berguncang hebat. Niu Chuiwa hanya terhuyung mundur sedikit. Dia melihat telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, bagaimana, lumayan, kan?" Qin Haodong mengangguk. Bagi para kultivator di level Grand Completion Realm, setiap langkah maju akan membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Sehari yang lalu, Wang Minghai yang berada di tahap tengah alam penyelesaian agung, telah dipukuli seperti anjing oleh beruang. Bahkan salah satu lengannya dirobek oleh binatang buas itu. Pada saat ini, Niu Chuiwa bertarung dengan beruang bumi ini semudah seperti sedang bermain game. Dia bahkan memiliki keunggulan mutlak dalam hal kekuatan. Ini jelas menunjukkan kesenjangan antara keduanya. Beruang bumi memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Meskipun terlempar puluhan meter jauhnya,
ia tidak terluka sama sekali. Ia selalu menjadi raja di lembah ini. Tidak ada yang berani mendekatinya. Namun, buah Road Vein yang telah dijaganya selama bertahun-tahun tiba-tiba direnggut oleh seseorang dan sekarang ia dipukuli seperti ini. Ia benar-benar marah. Ia bangkit dari tanah dan mengepul seperti embusan angin. Ia membuka mulut besarnya untuk menggigit Niu Cuihua dengan ganas dengan gigi putihnya. Hai, mulutmu bau. Niu Cuihua melompat ke udara dan menendang dahi beruang bumi. Dengan suara ledakan, beruang bumi, seperti gunung kecil, sekali lagi terlempar oleh Niu Cuihua. Kali ini, dia tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Dia mengejarnya dan memukulinya dengan keras. Aduh, aduh, aduh. Seluruh lembah dipenuhi dengan lolongan beruang bumi. Hewan-hewan kecil di sekitarnya begitu ketakutan hingga berhamburan ke segala arah. Semua burung mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit dalam upaya untuk meninggalkan lembah. Awalnya, beruang bumi meraung marah dengan sangat cepat. Namun, setengah jam kemudian, raungannya berubah menjadi seperti rengekan. Di hadapan Niu Cuihua, ia tidak lagi memiliki kekuatan dan pengaruh seperti sebelumnya. Ia telah dipukuli dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Meskipun kemampuan pertahanannya sangat hebat, ia tidak dapat menahan serangan hebat seorang master di tahap akhir Grand Completion Realm. Ia sudah memiliki kecerdasan tertentu dan tahu bahwa ia tidak sebanding dengan wanita di depannya. Pada akhirnya, ia hanya berbaring di tanah dan bersujud kepada ketiga orang itu, menatap mereka dengan mata memohon. Niu Cuihua bertepuk tangan dengan puas dan tersenyum. Suamiku, apakah kamu ingin aku memotong kakinya untuk dijadikan santapan? Mari kita berpesta. Mendengar ucapannya, beruang bumi menjadi semakin takut. Ia berbaring di tanah dan gemetar ketakutan, tetapi tidak berani melawan sama sekali. Ia telah mencoba melarikan diri berkali-kali. Sayangnya, ia selalu dipukul mundur oleh wanita gila itu. Terlebih lagi, pukulan-pukulan itu semakin brutal. Qin Haodong berkata, bagaimana kita bisa memakan semua cakar ini? Cakar-cakar ini sangat besar. Jika tidak bisa langsung dimakan, kita bisa menyimpannya dan memakannya perlahan-lahan. Pau rebus, pau asam manis, pau goreng kering, pau panggang, katanya sambil hampir meneteskan air liur. Niu Cuihua tampak seperti seorang pecinta kuliner sekarang. Adapun beruang bumi, ia begitu ketakutan hingga hampir kencing. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Lupakan saja, tidak mudah baginya untuk berkultivasi hingga tingkat ini, sayang sekali memakannya. Qin Haodong mendatangi beruang itu dan melihatnya. Kemudian, dia berkata, apakah kamu bersedia menjadi binatang rohku? Pada titik ini, beruang bumi tahu bahwa hanya pria ini yang dapat menyelamatkannya. Ia buru-buru menganggukkan kepalanya dan takut wanita gila itu akan memakannya jika ia menunggu lama untuk menjawab. Qin Haodong tersenyum, mengangkat tangannya, menggambar heksagram, dan meneteskan setetes darahnya ke dalamnya. Tak lama kemudian, heksagram itu menghilang dengan cepat. Tetesan darahnya berubah menjadi satu sinar cahaya merah dan melesat ke dahi beruang bumi. Dengan cara ini, ia memperoleh binatang iblis lain yang setara dengan seorang master di tahap tengah alam penyelesaian agung. Dengan sebuah pikiran, Qin Haodong memasukkan beruang bumi ke dalam kantong binatang rohnya. Ketiganya terbang ke udara. Alih-alih langsung menuju kota naga, mereka tiba di kota naga kecil terlebih dahulu. Kali ini, Lu Xiaoyao lah yang memberinya informasi tentang buah Road Vein. Selain itu, kakek tua itu tidak buruk dan telah memberinya 5 kristal abadi tingkat rendah tambahan terakhir kali, sehingga ia dapat menerobos ke tahap Grand Completion Realm. Qin Haodong selalu menjadi orang yang bersyukur. Karena dia telah memurnikan pil vitalitas, dia harus memberikan beberapa manfaat kepada orang tua itu. Setelah memasuki kota, mereka tiba di rumah Lu Xiaoyao. Tanpa pemberitahuan apapun, mereka langsung masuk ke rumah itu. Dengan kultivasi mereka saat ini, para penjaga rumah besar itu tidak berguna dan tidak menyadari kehadiran mereka. Hari sudah malam. Ruang tamu Lu Xiaoyao sudah terang benderang. Selain dia, ada 3 orang yang duduk di ruangan itu. Mereka adalah Li Zhen, pangeran pertama kerajaan naga, Li Mengyao, putri kedua, dan Wang Minghai yang kehilangan lengannya. Qin Haodong melambaikan tangan kepada Niu Cuihua dan He Ziwei, memberi isyarat agar mereka tidak masuk terlebih dahulu, tetapi menunggu dan melihat apa yang terjadi. Di ruang tamu, Lu Xiaoyao terkejut saat melihat orang-orang dari kerajaan naga. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, Yang mulia, bukankah seharusnya Anda menjaga buah Road Vein di Gunung Guntur, mengapa Anda ada di sini? Menurut perkiraan sebelumnya, buah Road Vein akan matang setelah 3 hari dan seharusnya belum waktunya untuk matang. Dia bertanya-tanya mengapa ketiga orang itu tiba-tiba datang ke rumahnya. Buah spiritual Road Vein telah hilang. Wajah Li Zhen menjadi gelap. Ia telah menderita kerugian besar setelah perjalanannya ke Gunung Petir kali ini.
Dua master di tahap awal alam penyelesaian agung telah meninggal. Wang Minghai harus memulihkan diri selama sehari penuh sebelum ia mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, Wang Minghai telah kehilangan satu lengannya, yang akan sangat memengaruhi kekuatannya di masa depan. Hal-hal ini tidak mengganggu Li Zhen. Yang paling membuatnya marah adalah buah Road Vein telah dipetik oleh seseorang. Dia telah bekerja keras untuk waktu yang lama tetapi tidak mendapatkan apapun. Apa, buah Road Vein hilang, siapa yang punya kekuatan untuk mencurinya dari tanganmu, dan beruang bumi itu menjaganya di sana, buah-buah ini belum matang, apa gunanya memetiknya? Lu Xiaoyao benar-benar terkejut oleh berita itu dan mengajukan serangkaian pertanyaan. Saya masih belum tahu apa yang terjadi, bagaimanapun, ketika kami bertarung dengan Earth Bear dengan harga yang mahal, buah spiritual Vein dipetik oleh seseorang. Li Zhen berkata kepada Lu Xiaoyao, Presiden Lu, saya hanya ingin bertanya kemana Anda pergi setelah kita bertemu di Gunung Guntur. Lu Xiaoyao segera berkata, Yang Mulia, apakah Anda mencurigai saya? Hilangnya buah Road Vein sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu menyukai buah Road Vein, tentu saja, aku tidak bisa bersaing denganmu. Aku kembali ke kota naga kecil pada hari yang sama, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada penjaga di gerbang. Li Zhen tidak meragukan kata-kata Lu Xiaoyao. Dia tahu bahwa Lu Xiaoyao tidak akan berani bersaing secara terbuka dengannya untuk mendapatkan harta karun itu dan bahkan jika Lu Xiaoyao memiliki keberanian untuk melakukannya, dia tidak memiliki kekuatan. Lalu Li Zhen bertanya, siapa orang-orang yang bersamamu hari itu, di mana mereka sekarang? Setelah berpikir selama beberapa hari ini, dia merasa bahwa ketiga orang bersama Lu Xiaoyao kemungkinan besar adalah orang yang telah melakukannya. Lu Xiaoyao berkata, ketiga orang itu, pemuda itu adalah Dr. Qin Haodong, dia pernah menyembuhkanku sebelumnya. Kedua wanita itu adalah orang kepercayaannya, setelah bertemu denganmu hari itu, kami berpisah, mereka bilang ingin pergi ke Dragon City, kami tidak pernah bertemu lagi sejak itu. Qin Haodong, pencurinya adalah Qin Haodong. Ada kilatan kebencian di mata Li Mengyao. Saudaraku, pasti orang ini yang mencuri buah Road Vein. Lu Xiaoyao terkejut dan berkata, tidak mungkin, menurutku Dr. Qin adalah orang baik. Li Mengyao menggertakkan giginya dan berkata, kamu ditipu olehnya, seberapa hebatkah seseorang yang berkolusi dengan Sekte Raja Hantu? Bersekongkol dengan Sekte Raja Hantu, itu bahkan lebih mustahil, kata Lu Xiaoyao. Sehari sebelum kemarin, aku diserang oleh tetua kelima dan keenam dari Sekte Raja Hantu. Saat itu, aku tidak berdaya dan hampir mati, Dr. Qin dan yang lainnya lah yang membunuh orang-orang dari Sekte Raja Hantu dan menyelamatkan hidupku. Li Zhen berkata, Presiden Lu, Anda telah ditipu oleh Qin Haodong, ini pasti tipu daya yang dibuat oleh Sekte Raja Hantu untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Trik melukai diri sendiri, apakah itu mungkin? Wajah Lu Xiaoyao penuh dengan ketidakpercayaan. Dia melihat Qin Haodong membunuh tetua kelima dan tetua keenam dari Sekte Raja Hantu dengan matanya sendiri. Bahkan jika Sekte Raja Hantu ingin menggunakan trik melukai diri sendiri, mereka tidak akan mengorbankan orang-orang penting seperti itu, bukan? Li Mengyao berkata, ketika aku berada di kerajaan Rosevins, aku melihat Qin Haodong bersama tetua pertama Sekte Raja Hantu. Demi menyelamatkan wanita itu, dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Siapa yang akan percaya bahwa dia tidak berkolusi dengan Sekte Raja Hantu? Mendengar percakapan mereka, Niu Chuiwa mencondongkan tubuhnya ke telinga Qin Haodong dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa menghilangkan label berkolusi dengan wanita dari Sekte Raja Hantu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, tidak masalah, aku tidak akan menyingkirkannya, itu bukan apa-apa. Dia benar-benar tidak peduli dengan hal-hal ini, Sekte Raja Hantu atau 4 kerajaan. Tujuan utamanya adalah kembali ke bumi. Bab 1005, membantu keluarga kerajaan naga. Ketika mendengar kata-kata serius Li Mengyao, Lu Xiaoyao tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercayai sedikit pun apa yang dikatakannya. Kemudian, dia berteriak tanpa sadar, oh, tidak, pusaka keluargaku, mutiara setan hitam, telah dicuri olehnya. Li Zhen berkata, sudah kubilang kau ditipu olehnya, dia punya rencana saat mengobati penyakitmu, dia juga mengambil buah Road Vein, aku akan mencabik-cabiknya jika bajingan ini jatuh ke tanganku suatu hari nanti. Li Mengyao berkata, Presiden Lu, jika Anda mendapat berita tentang Qin Haodong di masa mendatang, Anda harus memberitahu kami sesegera mungkin, kemudian, kami akan membunuhnya bahkan jika kami harus mengirim semua penguasa dari kerajaan naga. Lu Xiaoyao berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, aku akan melapor kepadamu segera setelah aku mendapat kabar tentangnya. Li Zhen berkata, baiklah, kami pamit dulu. Tujuan perjalanan mereka telah tercapai. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan rumah Lu Xiaoyao. Setelah mengantar mereka pergi, Lu Xiaoyao duduk kembali di kursinya dan merenungkan pembicaraan yang telah dilakukannya. Sejauh ini,
dia hanya mempercayai setengah dari apa yang dikatakan Li Zhen dan Li Mengyao. Berdasarkan perasaan batinnya dan pengalaman bertahun-tahun, dia berpikir bahwa Qin Haodong seharusnya tidak menjadi orang seperti itu. Pada saat ini, tiba-tiba dia mendengar suara klik di meja di sebelahnya. Dia menoleh dan melihat botol giok kecil di atas meja. Siapa ini? Lu Xiaoyao melompat berdiri. Sungguh menakutkan bahwa bahkan dengan kultivasinya, dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Terlebih lagi, jelas bahwa pihak lain ingin memperingatkannya. Kalau tidak, dia mungkin tidak menyadarinya sama sekali. Dia melihat sekeliling ruangan dan kemudian keluar pintu untuk melihat-lihat, tetapi dia tidak melihat siapapun. Dipenuhi keraguan, dia kembali ke kamar. Dia mengambil botol giok kecil di atas meja dan membukanya. Kemudian, aroma yang kuat tercium di hidungnya. Astaga, apakah ini pil vitalitas? Lu Xiaoyao telah mencoba segala cara untuk mendapatkan buah roh Advent untuk membuat pil vitalitas. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia mendapatkan buah roh Advent, pil itu secara ajaib muncul di tangannya. Setelah mengenalinya dengan cermat, dia akhirnya memastikan bahwa itu memang pil tingkat ke-8, pil vitalitas. Siapa yang memberikan ini padaku? Sambil menekan rasa gembira di hatinya, dia berpikir dengan hati-hati dan menyimpulkan bahwa Qin Haodong adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan hal ini. Tampaknya Li Zhen dan yang lainnya benar. Buah roh Advent telah diambil oleh Qin Haodong. Namun, dia tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda itu berhasil mengambil buah roh pembuluh darah bumi di bawah hidung beruang bumi, Li Zhen, dan yang lainnya. Bagaimana dia memurnikan pil vitalitas? Apakah dia juga seorang alkemis tingkat 8? Haruskah aku memberitahu Li Zhen dan yang lainnya tentang berita ini? Lu Xiaoyao ragu-ragu sejenak dan akhirnya memutuskan untuk menyembunyikannya. Karena Qin Haodong memberinya pil vitalitas setelahnya, sudah cukup untuk mengetahui seperti apa karakter Qin Haodong dan dia pikir Qin Haodong jelas bukan tipe orang yang difitnah Li Zhen dan yang lainnya. Qin Haodong tidak ingin menimbulkan masalah bagi Lu Xiaoyao, jadi dia pergi setelah memberinya botol giok. Dia hendak pergi ke kota naga. Karena kebencian keluarga kerajaan naga terhadapnya, dia harus menyamar. Lagi pula, dia ingin menemukan mata air spiritual naga untuk memanfaatkan ki spiritual di sana saat ini. Bagi keluarga kerajaan naga, ini benar-benar bukan hal yang baik. Mereka pertama kali menemukan penginapan untuk beristirahat di kota naga kecil. Kemudian, Qin Haodong menggunakan polimorf untuk mengubah penampilan mereka. Meskipun mereka masih terlihat sangat tampan, wajah mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika mereka berdiri di depan Li Mengyao, dia tidak akan bisa mengenali mereka. Keesokan paginya, mereka bertiga berganti pakaian dan terbang meninggalkan kota naga kecil menuju kota naga bersama-sama. Tak lama setelah mereka terbang, mereka melihat sosok-sosok bergerak di kejauhan. Puluhan orang berkumpul di depan. Ayo pergi dan lihat, kata Qin Haodong dan mereka menyembunyikan aura mereka dan mendekat dengan hati-hati. Mereka melihat Li Mengyao, Li Zhen, dan lainnya dikelilingi oleh puluhan pria berpakaian hitam. Orang-orang ini semuanya mengenakan topeng. Mereka berasal dari sekte Raja Hantu. Kedua pemimpin itu mengenakan topeng emas, dengan pakaian hitam. Salah satunya adalah seorang wanita ramping dengan 4 tengkorak yang disulam di ujung lengan bajunya. Sosok lainnya adalah seorang pria dengan 3 tengkorak yang disulam di mansetnya. Mereka adalah tetua ketiga dan tetua keempat dari sekte Raja Hantu. Qin Haodong berpikir dalam hati, sepertinya aku tidak bisa menghindari musuh ini. Sekte Raja Hantu, aku baru saja membunuh tetua kelima dan tetua keenam, dan sekarang aku akan bertemu dengan tetua ketiga dan tetua keempat di sini secepat ini. Li Zhen dan Li Mengyao berdiri di tengah. Para pengawal keluarga kerajaan naga berdiri di sekeliling mereka dan membentuk lingkaran perlindungan. Kurang ajar, sekte Raja Hantu Anda berani menyerang keluarga kerajaan naga kami, apakah Anda ingin sekte Anda dimusnahkan? Sebagai pangeran pertama kerajaan naga, Li Zhen berbicara dengan penuh semangat. Namun, dalam hatinya dia merasa sangat gugup. Pada saat ini, mereka tidak sekuat sebelumnya. Di antara mereka, hanya Wang Minghai yang merupakan master di tahap Grand Completion Realm, tetapi dia terluka parah dan bahkan tidak dapat mengerahkan setengah dari kekuatannya. Di pihak sekte Raja Hantu, dua tetua yang bertanggung jawab adalah para ahli di tahap alam penyelesaian agung. Jika dia benar-benar memutuskan untuk bertarung dengan orang-orang dari sekte Raja Hantu, pihaknya pasti akan menderita kerugian besar. Kau benar-benar kuat, aku gemetaran di dalam sepatuku. Tetua keempat terkekeh genit. Suaranya jernih dan enak didengar. Qin Haodong sedikit mengernyit. Mengapa suara wanita ini terdengar begitu familiar? Dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Tetua keempat melanjutkan, kerajaan naga Anda selalu menentang sekte Raja Hantu kami dan ingin menghancurkan kami. Tapi bagaimana lagi, kami masih baik-baik saja. Li Mengyao berkata dengan marah, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan?
Tetua keempat berkata, kudengar kau akan memetik buah Road Vein kali ini. Kami juga menginginkan harta karun itu, jadi kami telah menunggumu di sini untuk kembali. Asalkan kau menyerahkan buah Road Vein, aku akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Li Zhen ingin muntah darah lagi. Semua ini benar-benar menyedihkan. Dia bahkan belum melihat bayangan buah Road Vein, tetapi buah-buah ini memberinya begitu banyak masalah. Dia berkata, kami sama sekali tidak mendapatkan buah Road Vein, buah-buah itu diambil oleh orang lain. Tetua keempat tertawa lagi. Yang mulia, apakah Anda pikir kami ini orang bodoh? Di kerajaan naga, selain sekte Raja Hantu, siapa yang berani merampok barang-barang Anda? Bukankah itu lelucon? Li Zhen berkata dengan marah, percaya atau tidak, kami sama sekali tidak mendapatkan buah spiritual Vein. Tetua ketiga yang berdiri di samping dengan diam mulai berbicara dengan suara rendah, sepertinya kau ingin kami mencari sendiri. Setelah itu, Qin Haodong akhirnya ingat siapa mereka. Tetua ketiga dan tetua keempat adalah Bai Ling dan kakek tua yang ditemuinya di kota kuda emas kerajaan kura-kura. Saat itu, mereka berdua berpura-pura menjadi orang miskin dan tampil di kedai teh. Dia menghadiahi mereka dengan batu roh. Akan tetapi, saat itu dia hanya berada pada tahap alam apoteosis dan tidak dapat melihat menembus kultivasi mereka. Berani sekali kau. Li Mengyao berteriak sekuat tenaga. Ini adalah wilayah kerajaan naga. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap tidak hormat kepada anggota keluarga kerajaan naga di sini. Sangat disayangkan kali ini dia salah, karena pihak lain adalah orang-orang dari sekte Raja Hantu, yang sama sekali tidak menganggap serius keluarga kerajaan naga. Kalian akan segera tahu jika kami berani melakukannya. Dengan itu, tetua ketiga mengulurkan tangan dan meraih Li Mengyao. Wang Minghe telah berjaga di samping. Dia tidak bisa membiarkan pangeran dan putri terluka di sini. Meskipun terluka, dia tidak peduli lagi. Dia menerjang ke depan dan memukul telapak tangan tetua ketiga dengan tinjunya yang tersisa. Tetua ketiga menyeringai dan berkata, kakek Wang, jika kau tidak terluka, kau masih bisa bertarung denganku untuk sementara waktu, dengan kondisimu yang cacat saat ini, kau bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan telapak tanganku. Saat dia berbicara, telapak tangannya hampir bertabrakan dengan tinju Wang Minghai. Kultivasi Wang Minghai awalnya mirip dengan tetua ketiga. Mereka berdua berada di tahap tengah alam penyelesaian agung. Sangat disayangkan bahwa dia telah kehilangan lengannya dan dia belum pulih sepenuhnya dari cedera internalnya. Kehilangannya adalah keuntungan bagi tetua ketiga. Jadi, dia tidak berada pada level yang sama dengan tetua ketiga. Dengan suara keras, telapak tangan dan tinjunya saling beradu. Wang Minghe langsung terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Hal ini memicu luka dalam yang belum sepenuhnya pulih. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Tetua keempat pun bergerak. Dengan lambaian lengan bajunya, dia membuat para penjaga di depannya menjadi sangat sedih. Dia berjalan mendekati Li Zhen dan Li Mengyao dan berkata, Pangeran pertama, putri kedua, apa lagi yang ingin kalian katakan sekarang? Wajah Li Zhen pucat pasi. Sepertinya sekte Raja Hantu telah merencanakan sesuatu terhadapnya sejak awal. Orang-orang dari sekte Raja Hantu telah berencana untuk menyerang mereka setelah mereka mendapatkan buah Road Vein dan kekuatan mereka sangat berkurang. Sayangnya, orang-orang dari sekte Raja Hantu tidak menyangka bahwa mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan buah spiritual Vein. Melihat bahwa sekte Raja Hantu telah sepenuhnya menguasai situasi, Li Mengyao menahan kesombongannya dan berkata, biarkan aku memberitahumu, kami benar-benar tidak memiliki buah Road Vein. Tetua keempat terkekeh, sepertinya kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti matimu, tubuhmu bagus dan terlihat lebih berisi dariku, sekarang biarkan aku memeriksa apakah itu benar atau tidak. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan meraih Li Mengyao. Meskipun tetua keempat juga seorang wanita, Li Mengyao tidak tahan untuk dipermalukan. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Sayangnya, dia baru berada di tahap tengah alam kombinasi dan vitalitasnya belum pulih. Tentu saja, dia bukan tandingan tetua keempat. Seluruh tubuhnya tertekan oleh momentum kuat tetua keempat. Wajah Li Zhen menjadi gelap. Dia hendak menolong adiknya, tetapi dihalangi oleh tetua ketiga. Melihat dia benar-benar putus asa, sebuah suara jernih di dekatnya berkata, Yang mulia, selama Anda mengeluarkan 5 kristal abadi tingkat rendah, saya akan membantu Anda menyingkirkan orang-orang ini dari sekte Raja Hantu. Li Zhen menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda tampan di belakangnya, diikuti oleh dua wanita yang sangat cantik. Li Mengyao telah mengeluarkan kristal abadi tingkat rendah sebelumnya, jadi Qin Haodong ingin melihat apakah pangeran pertama kerajaan naga lebih kaya dari saudara perempuannya dan memiliki lebih banyak kristal abadi tingkat rendah. Li Zhen belum pernah melihat ketiga orang ini, dan dia juga tidak tahu identitas mereka. Namun, karena mereka mengenal sekte Raja Hantu dan berani tampil menonjol saat ini, mereka pasti kuat dan dapat mengalahkan orang-orang dari sekte Raja Hantu. Situasinya mendesak.
Dia tidak punya pilihan lain dan berkata dengan tegas, setuju. Selama kamu menyelamatkan kami dari orang-orang dari sekte Raja Hantu ini, aku akan segera mengeluarkan 5 kristal abadi tingkat rendah sebagai hadiah. Mendengar percakapan mereka, tetua keempat tidak terburu-buru dan kembali menatap Qin Haodong. Nak, apakah kamu akan menjadi musuh sekte Raja Hantu kami? Qin Haodong tersenyum tipis. Tidak ada cara lain, aku benar-benar kekurangan uang akhir-akhir ini, jika kamu bisa mengeluarkan 5 kristal abadi tingkat rendah, aku tidak akan terlibat dalam kekacauan ini hari ini. Wah, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk memeras sekte Raja Hantu kami. Jika kau menginginkan uang, pergilah ke neraka dan mintalah pada Yama. Dulu, selama mereka menyebut nama sekte Raja Hantu, orang-orang biasa akan menghindari mereka dan melarikan diri. Namun, anak laki-laki di depan berani memeras sekte Raja Hantu. Tetua ketiga langsung marah dan mengulurkan tangan untuk menangkap Qin Haodong. Cakar hantu neraka. Energi yang tak berujung itu tiba-tiba berubah menjadi cakar hantu yang menyeramkan dan mencengkeram Qin Haodong dan 2 orang lainnya dengan momentum yang besar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.